Oke, selamat datang kembali di kelas saya, teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Mr. F. Barangkali masih ada yang belum kenal dengan saya. Ya, tuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi lagi, di mana tentang tenses ya, tenses. Di mana nanti kita akan belajar bersama tentang simple present tense, di mana teman-teman diharapkan nanti bisa mempraktekkan beberapa skill, yaitu tentang writing, tentang speaking, dan tentang reading gitu. Jadi teman-teman nanti praktek dalam tugasnya setelah saya akan menyampaikan materi ini gitu. Sebelumnya dari materi kemarin, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Karena di grup dan di kolom komentar pun masih belum terlihat adanya pertanyaan yang muncul dari teman-teman mahasiswa sekalian. Begitu. Jika nanti ada pertanyaan, silakan langsung di grup diskusi kita atau di kolom tinggalan komentar di YouTube, ya. Gitu. Dan sorry, teman-teman bisa like video ini jika ini bermanfaat dan juga bisa subscribe, gitu ya. Gitu. Oke, saya akan share materi saya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan simple present tense. Gitu. Pasti teman-teman yang sudah pernah mendapatkan ini, tolong diingat-ingat kembali ya. Dulu pasti waktu entah di SMP atau di SMA bahkan SD, itu teman-teman kalau sudah pernah, tolong diingat-ingat kembali simple present tense itu seperti apa. Gitu. Jika teman-teman sudah pernah mendapatkan dan teman-teman ingat, lah saatnya mempraktekkan teori ini. Gitu. Tanpa praktek teman-teman akan sering lupa. Karena dengan praktek teman-teman akan sering ingat dan bahkan selalu ingat. Gitu. Oke, simple present tense pada penggunaannya adalah dipergunakan dalam berbagai hal, teman-teman. Yaitu seringkali dalam kegiatan sehari-hari atau yang sering dikerjakan oleh teman-teman. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Dan biasanya menyatakan tentang kebenaran umum. Gitu. Dan juga menyatakan kegiatan yang dikerjakan pada masa mendatang, tapi sudah menjadi rutinitas. Gitu. Ya. Nah, ini ada spesifik dari keterangan waktu untuk simple present tense, yaitu ada everyday, setiap hari, always, selalu, often. Saya biasanya ngomongnya ini adalah often ya. Itu dalam pengucapannya. Dalam pengucapan yang lain ada often, ada yang lain. Biasanya saya seringnya often gitu ya. Ada seldom, never, sometimes, usually, once a week, once a month, once a day gitu. Biasanya keterangan waktu ini sering kita jumpai pada simple present tense. Begitu teman-teman. Mudah kan? Ya. Harapannya teman-teman bisa merevise kembali, mengingat kembali materi ini pada saat dulu, waktu teman sekolah dulu, pasti sudah dapat ini. Ini tentang tenses. Tenses dari dulu sampai sekarang sama, teman-teman. Ya. Nih rumus dan contoh kalimatnya.
verbal dan non-verbal. Ingat kembali, kalau verbal itu verb-nya, kalau non-verbal itu pakai to be. Tolong diingat ya, teman-teman. Sepertinya di materi pertama itu sudah disinggung tentang verbal dan non-verbal. Ini contoh dalam simple present tense. Contohnya adalah subject plus verb 1 plus object. Please pay attention more in this chapter. Ya. We go to UPY. Nah, non-verbalnya adalah subject plus to be plus C. C itu komplement, pelengkap. We are family. Kita pergi ke UPY, kita adalah keluarga. Gitu ya. Nah, lanjut. Subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Ini untuk kalimat negatifnya. Jadi ada tambahan do atau does. Ya, gitu. Kalau do itu untuk plural atau jamak. Kalau does itu untuk subjeknya yang tunggal. Tolong diingat-ingat. Ya. Kalau do itu subjeknya jamak, kalau does itu subjeknya tunggal. Gitu. Contoh, we do not go to UPY. Gitu. Yang sampingnya adalah, yang negatifnya adalah subject plus to be plus not plus C. Komplement itu. We are not family. Kita tidak pergi ke UPY. Kita tidak keluarga. Ini contoh saja ya teman-teman ya. Ini kalimat tanya. Do atau does plus verb. Do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Sorry. Gitu. Contoh kalimatnya adalah do we go to UPY? Nah, yang non-verbalnya adalah to be plus subject plus complement. Are we family? Nah, apakah kita pergi ke UPY? Nah, sampingnya ada apakah kita keluarga? Nah, oh yeah, we will go to UPY. We are family. We will be family. Nah, seperti itu. Duh, saya tadi pengucapannya pakai future ya. Gitu. Nanti kita belajar lagi tentang tenses yang lain. Yang fokus ini tentang simple present tense. Oke, selanjutnya adalah ini ada pertanyaan ya. QWS itu adalah pertanyaan, question word, plus verb 1, S atau IS plus object. Sepertinya kemarin di materi pertama juga disinggung verb yang ada S atau IS-nya. Ya, gitu. Contoh kemarin adalah who goes to UPY. Gitu. Yang kalimat sampingnya adalah pertanyaannya adalah who is family. Nah, jadi to be-nya adalah is-nya itu, teman-teman. Begitu ya. Jadi berbeda. Kalau teman-teman pertanyaannya di sini adalah langsung pakai verb, yaitu contohnya adalah di verbal ini. Who goes to UPY. Gitu. Kalau yang pakai to be, who is family. Gitu. Kalau bingung, coba tanya. Bingung gimana? Ya, nanti saya jawab. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang negatif. Question word-nya yang ada not-nya. Ya, gitu. Who does not go to UPY? Siapa yang tidak pergi ke UPY? Yang sampingnya adalah who is not family? Siapa yang tidak keluarga? Gitu. Jadi di sini verbal dan non-verbal terletak pada verb-nya. Kalau verbal itu verb-nya asli, ya. Kalau non-verbal itu pakai to be-nya. Ya. Ingat kembali materi yang pertama di pankavitnya. Ya, itu sudah saya singgung tentang perbedaan verbal dan non-verbal. Gitu. Itu ya. Oke. Nih, catatan part 1. Perhatikan aturan penggunaannya. Nah, ini.
do atau does-nya. Dan penggunaan to be gitu. Contoh do itu they, we, are, you. Dewi Ayu gitu ya. Kalau susah gitu. Kalau do itu Dewi Ayu gitu. Dewi Ayu gitu. Kalau does adalah he, she, it atau nama satu orang atau benda gitu ya. Bebas. Kalau laptop boleh, laptop pakai does bisa. Mau satu ini bisa. Gitu ya. Bagaimana dengan to be, peraturannya, penggunaannya? Ini is, itulah he, she, it. Kalau am itu I, kalau are adalah you, they, we. Nah, gitu. Gampang sekali teman-teman. Tinggal teman-teman nanti banyak prakteknya, nanti semakin ingat. Yang dulu lupa, semakin bisa ingat. Yang dulu amnesia juga semakin ingat. Kadang kan ada teman-teman mahasiswa, Mister, aku lupa. Wah, amnesia, Mister. Udah lama. Ya, makanya ini mengingat kembali kan. Hanya ingin merevise saja teman-teman, biar ingat kembali. Itu. Dan nanti kita banyak prakteknya. Setelah materi, praktek dengan tugas. Ya. Begitu. Catatan part 2. Pemberian S atau IS dalam kata kerja haruslah memperhatikan hubungan subjek dan kata kerja itu sendiri. Pada English disebut sebagai subject-verb agreement. Perhatikan aturan pemberian S atau IS di bawah ini. Pada kata kerja. Tadi kan saya sudah menjelaskan di awal. Kalau subjeknya itu adalah jamak, itu tanpa S atau IS. Kalau tunggal, wajib pakai S atau IS. Gitu. Ya. Oke. Ada yang tanya dulu. Kalau ada yang tanyakan, silahkan tinggalkan kolom komentarnya. Tinggalkan komentar di kolom komentar. Ya, atau langsung di grup. Mister, ini aku belum mengerti nih maksudnya apa. Ya, gitu. Langsung saja. Ya. Nih, catatan part 3-nya. Part 3. Kata keterangan seperti usually, wah ini tipe ya. Sometimes dan lain-lainnya biasanya terletak sebelum kata kerja. Gitu. I usually go to UPY. Nah, contoh ya. I usually go to UPY. I usually eat in my canteen, my favorite canteen. Sometimes I often study hard. Sometimes I'm lazy. Ini contoh-contoh kalimat ya. Question word subject. Wah, itu tipe lagi. Maaf ya. Gitu. Di sini teman-teman di kata pertanyaan untuk subjek itu ada who, what, whose, 5W 1H. Biasanya teman-teman lebih ingat singkatan 5W 1H ya. Tolong diingat-ingat. Kembali 5W 1H ya. Kadang 5W 1H juga bisa menjadi conjunction. Bagaimana itu? Nah, nanti kita belajar. Ini adalah vocab-vocab, contoh vocab-vocab yang teman-teman bisa digunakan nanti untuk prakteknya atau untuk kesehariannya. Ya. Begitu. Makanya di sini juga ada kelas katanya, kategorinya. Teman-teman tolong diingat kembali materi pertama tentang Pancake verb itu, part of speech-nya, kelas-kelas katanya. Karena sangat penting sekali kelas-kelas kata itu dalam penyusunan kalimat, dalam tenses. Kalau teman-teman tidak
atau belum mengerti atau bahkan sering lupa tentang kelas-kelas kata, itu sedikit mempersulit teman-teman dalam mempraktekkan ini writing, speakingnya, penentuannya gitu. Takutnya nanti dalam susunan kalimatnya agak susah, salah-salah gitu. Jadi ditanya dulu, tidak ada, harusnya ada gitu. Ya, jangan sampai teman-teman itu tidak bertanya gitu ya. Saya lebih kepada fasilitator, teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk lebih bisa lagi dalam bidang bahasa Inggris ini gitu ya. Kalau yang sudah bisa, tolong teman-temannya yang lain diajari ya gitu, karena kita prinsipnya saling berbagi, saling tolong menolong gitu. Lanjutnya adalah ini teman-teman. Nah, scaffolding contoh. Berikut adalah contoh penggunaan simple present tense dalam percakapan. Contoh 1. Dini, do you read my article? No, I do not read yet your article. Who reads my article? Siti reads your article. Wah, gitu. Teman-teman bisa buat contoh sini? Harusnya bisa, mudah sekali. Gitu ya. Ini contoh. Dini, apakah kamu membaca artikelku? Tidak, aku belum membaca artikelmu. Siapa yang membaca artikelku? Siti yang membaca artikelmu. Ini arti dari percakapan ini ya. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Oh, udah pinter-pinter ya. Ini kan cuma mengingatkan kembali lagi. Ini exercise pertama. Tugasnya teman-teman prakteknya adalah ini. Seperti biasa teman-teman mengerjakan ini exercise 1 di Microsoft Word ya. Silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan ke IFA dalam bentuk Word, nanti IFA dikirimkan ke saya dalam bentuk WinRAR atau zip. Ini untuk kelas gizi. Kalau di kelas elektromedis, silahkan dikirimkan ke Vista dalam bentuk Microsoft Word, nanti dikirimkan ke Mr. F dalam bentuk RAR atau zip. Gitu. Ya, minta tolong PJ mata kuliahnya, ya, gitu. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari tugasnya teman-teman. Ini tugas kedua ya teman-teman ya. Tugas satunya adalah melengkapi itu. Nah, verbnya bagaimana, apakah tambahan S atau IS, silakan dikerjakan. Dan ini adalah buatlah dialog. Dialog dengan menggunakan simple present tense. Pokoknya adalah pokok inti dari dialog ini adalah penggunaan simple present tense. Teman-teman kalau sudah expert dalam bidang tenses boleh menggunakan tenses-tenses yang lain dalam dialog. Tapi lebih banyak menggunakan simple present tense-nya, ya gitu. Kalau tenses yang lain itu untuk membantu saja. Tapi pokoknya adalah dengan simple present tense tugas dialog ini. Ya, silakan dibuat dialognya. Ya. Terus dalam buatan dialog ini teman-teman diwajibkan untuk membuat video dialog ini. Silakan ajak saudara, teman, atau ya kalau punya pacar ya pacar, ya. Kalau yang jomblo ya silakan cari ya teman yang lain gitu. Gitu. Silahkan nanti setelah membuat dialog itu, terus dibuat videonya, nanti videonya itu silahkan diupload di channel YouTube teman-teman masing-masing.
Bagi yang kesusahan sinyal, ya, boleh dikumpulkan 2 minggu setelah pemberian tugas ini. Gitu. Misal teman-teman ini susah sinyal, entah karena teman-teman ada di tempat yang susah aksesnya, silakan teman-teman bisa merekamnya dulu, ya. Nanti menguploadnya kalau teman-teman mudah dapat sinyal atau saat teman-teman pergi ke tempat yang mudah aksesnya. Yang jelas nanti tetap laporan ke PJ masing-masing, ya. Kalau teman-teman sudah upload. Jadi tidak yang kesusahan sinyal, tapi jujur ya, kesusahan sinyal silahkan lapor ke PJ masing-masing. Itu teman-teman silahkan bereksperimen dalam prakteknya simple present tense, ya, karena pada dasarnya tenses ini adalah mengulang lagi, dan dengan mengulang ini harapannya teman-teman lebih mudah mempraktekannya dalam bidang writing, speakingnya, dan juga readingnya, ya. Tolong untuk readingnya teman-teman bisa belajar dengan silakan download kamus yang dimana nanti ada pengucapannya, pronunciation-nya, tolong didengarkan di kamusnya itu. Bagaimana cara pengucapannya? Membaca read, kalau it itu verb 1, kalau verb 2-nya apa? Silakan bisa download dulu di Play Store, ya, kamus bahasa Inggris yang ada pengucapannya. Itu sangat membantu teman-teman untuk belajar pronunciation-nya, ya. Begitu. Itu adalah homework-nya. Ya. Silahkan kalau ada kendala apa-apa silahkan hubungi PJ mata kuliah langsung. PJ mata kuliahnya langsung, bukan langsung ke Mr. F. Nanti biar PJ-nya yang laporan ke saya. Begitu. Kalau langsung mahasiswa langsung hubungi saya, nanti banyak chat nanti di HP saya. Nanti ketelan malah nggak kejawab. Gitu. Itu dari saya cepat sekali. Karena ini hanya mengulang lagi, teman-teman biar lebih ingat, lebih mudah lagi untuk memahaminya. Teman-teman bisa langsung praktek. Itu dari saya, terima kasih teman-teman. Jika kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh meninggalkan komentar di kolom komentar untuk pertanyaannya. Begitu? Itu dari saya. Jika ada salah kata atau kata-kata saya yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan langsung saja di grup, ya, atau langsung japri boleh. Untuk bertanya loh ya, bertanya tentang perkuliahan, tentang materi ya. Kalau untuk tugas atau kendala boleh langsung ke PJ mata kuliah masing-masing. Begitu, itu dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Begitu, sampai jumpa di minggu depannya ya, di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Stay safe and stay healthy.